karena akan menegakkan tauhid yang murni itu. Di tengah masyarakat mereka yang awam, itu dianggapnya pengacau, Pak. Karena sudah tidak relevan ajaran tauhid itu. Nabi Ibrahim dianggapnya oleh Raja Namrud sebagai apa? Sebagai pengacau. Karena berhala-berhala mereka dibabat habis. Maka Nabi Ibrahim dieksekusi bakar oleh penguasa pada saat itu. Karena apa? Karena dia adalah pengacau kelas berat. Dibakarlah Nabi Ibrahim oleh penguasa dan rakyat awam pada saat itu. Tapi yang dicatat oleh Allah dengan tinta emas, Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sedih Nabi Ibrahim? Tidak. Biar sejuta orang menganggap dia pengacau, tapi di pandangan Allah beliau adalah pahlawan besar. Nabi Musa dianggap pengacau oleh penguasa pada saat itu. Nabi Musa sampai dikejar-kejar ke Laut Merah. Kenapa dikejar-kejar kalau dia pahlawan? Karena dia dianggap pengacau oleh penguasa Fir'aun, maka Nabi Musa dikejar-kejar sampai ke Laut Merah dan akhirnya justru Nabi Musa yang selamat. Itu adalah pandangan Allah, beda dengan pandangan manusia. Itu Nabi Musa. Nabi Zakaria oleh penguasa pada saat itu, Nabi Zakaria dianggapnya sebagai apa? Sebagai pemberontak. Padahal beliau akan mendirikan syariat agama tauhid. Tapi beliau digergaji oleh penguasa yang dolim pada saat itu. Nabi Zakaria. Nabi Isa itu yang orang bilang Kristus, hampir-hampir beliau digantung. Orang bilang digantung beneran, orang bilang digantung beneran di kayu salib. Menurut kita hampir-hampir beliau digantung oleh mereka, oleh penguasa mereka, karena dianggap beliau sebagai pengacau keamanan oleh penguasa pada saat itu dan oleh rakyat awam pada saat itu. Inilah beratnya menegakkan agama tauhid. Nabi Isa, sejarah sunatullah seperti itu dari masa ke masa, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikejar-kejar sampai di Gua Asur, mau ditebas lehernya. Itu betul-betul perjuangan menegakkan tauhid itu. Makbarohnya itu, makbaroh itu kuburan kalau kata makam. Itu ada harum mewangi. Apakah itu harum kembang atau harum hakikat dari ruhnya yang diridhoi Allah? Ini Siti Masitoh harum semerbak karena beliau adalah syuhada. Sampai-sampai di zaman Rasulullah Mi'raj saja masih terus harumnya. Itu berapa ratus tahun dari zaman Siti Masitoh kepada Nabi Muhammad. Ada juga yang makamnya jenazahnya, jasanya tidak membusuk karena dia apa? Karena dia hafal Quran. Subhanallah. Barusan ibu-ibu ya dengan Ustaz Somad baca Al-Quran. Itu harus ada evaluasi Bapak Ibu supaya hafal. Salah satu cara hafal Quran itu dipakai dalam sholat ya Ustaz ya. Pakai dalam sholat. Tidak harus menghafal, tapi hafal sendiri karena dalam sholat dipakai. Percayalah, insya Allah. Coba Al-Ikhlas hafal nggak? Karena apa? Karena sering dipakai dalam sholat, betul nggak? Nah, coba sekali-kali dong Waqiah gitu ya, Yasin, Tabarok, ya Al-Mulk. Insya Allah tidak harus menghafal, tidak harus. Hafal sendiri. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan seterusnya. Hafal yakin. Itu salah satu kunci
kunci dari 10 kunci bagaimana cara menghafal Al-Quran. Insya Allah Ustaz Sobat nanti akan beberkan rahasianya semua. Saya yakin. Cuma 3 ayat apa? Ada istilah triple pull Bu. Jadi kalau sudah jadi imam, makmum pasti sudah ngerti. Ini pasti imam kalau nggak kulmu pasti kuliah. Kuliahnya bulan belit. Kuliah yual kafirun, ayo rela rumah kabudun, wala antum amidun nama aku bala. Wah gitu. Kayak biasanya gitu di Jakarta, di Bandung Utara, Bapak Ibu mas sudah hafal. Triple pull, tapi lumayan. Al-Ikhlas sama dengan 1 tamatan Al-Quran, sama dengan derajatnya, ya bukan pahalanya, derajatnya sama dengan 1 tamatan Al-Quran, Al-Ikhlas. Maka ketika Rasulullah mengadakan sayembara, siapa yang tamat Al-Quran membaca Al-Quran pada saat ini, maka akan aku kawinkan dengan putriku. Kata baginda Rasul Sayyidina Ali, ini pakai bahasa Sundanya, pakai bahasa Arab. Ali nah aja pakai bahasa Al-Ikhlas, lain ditamatkan Al-Quran. Kapan sahur kanjeng Nabi? Al-Ikhlas teh derajatna sami sareng 1 tamatan Al-Quran. Pangresa palatos ngadawuh gitu. Maka abdi ngaos surat Al-Ikhlas. Ditikahkeun leres sareng putra kanjeng Nabi. Ditikahkeun. Maka akhirnya orang siasatan kumaha satamatan Al-Quran, pilih ibu ngaos di pangaosan. Pangaosan satamatan Al-Quran saya puluh 3 kali. Nah keren ibu aya rahasiana gitu. Dia paus majelis taklim Pusdai masih rahasia. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimahullah, linuriyahu min ayatina, diperlihatkan kepada beliau tanda-tanda kebesaran Allah berupa apa? Di antaranya yang ketiga, Allah memberikan gambaran ada orang yang memukul-mukul kepalanya ketika beliau mi'raj, dan pada saat itu kepalanya sudah pecah dan akhirnya bagus kembali kepalanya. Dipukul lagi, pecah lagi, bagus lagi. Dipukul lagi, pecah lagi, bagus lagi. Kata beliau, Jibril, itu gambaran apa? Kok ada orang memecah-mecahkan kepalanya sendiri? Apa tidak sakit? Jawab beliau, malaikat Jibril, tentu saja sakit wahai Tuhan Rasulullah. Tapi itu adalah gambaran real orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Dia pecahkan kepalanya, bagus lagi, pecah lagi, pukul lagi, terus dan terus begitu. Subhanallah, kata Rasulullah. Ternyata ada dengan berdiri, kata Allah boleh sambil berduduk. Tidak bisa sambil duduk berbaring. Tidak bisa sambil berbaring sambil sebelum disolat, jangan dulu taruh ekstrim. Ada cara yang lebih mudah. Sebelum berbaring dengan isyarat. Dan isyarat dicoba deh. Dicoba. Nah, jangan cacingan dicoba deh. Buku bersolat. Solat dicoba. Kalau tidak bisa dengan kedipan, nah, sebelum disolatkan dulu, sebelum ada satu lagi dengan hati. Tidak bisa berdaya ini tubuh kita ini. Hanya berkedip juga sudah tidak bisa, sudah lemah, tapi masih sadar, masih alam sadar, masih bekerja. Mungkin jantungnya masih berdetak, tanda kehidupan masih ada. Sadar ini waktu duhur dengan hati. Nah, upami tos saja sareng hate, salat tuh ya. Berarti tos keayaan atau tos rongsok kanana itu antum di kubur sholat itu tanda apa? Tanda bahwa sholat tidak bisa ditinggalkan dan diwakilkan. Tanda itu. Jadi kalau bisa atau mending mayar ya Bu, mending mayar kang sholatkan gitu. Sekali 500.000. Yang ketiga, yang keempat, linuriyahu min ayatina, kata Allah. Aku perlihatkan tanda-tanda kebesaran
ruangan cucu Bapak Ibu rahimahullah. Dan pada saat itu berkaitan dengan makan kayu yang berduri pun juga ada batu yang panas dimakannya pula. Ini kan orang seniwan. Kalau kita bilang orang seniwan. Nah, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Jibril, itu pertanda apa orang yang demikian? Kok ada batu panas dimakan, ada duri dimakan? Kata malaikat Jibril, itu orang yang mereket jahe butut kasiran. Jadi mereket jahe butut kasiran alias koret bin kopet alias pelit bin medit. Nah, itu adalah pertanda nanti di akhiratnya, di alam keabadiannya adalah orang yang memakan duri dan batu panas. Kok begitu ya? Oh ya, tangan simbol. Karena duri itu makanan yang tidak enak, batu panas itu makanan yang tidak enak. Orang yang tidak pernah zakat sama, hakikatnya seperti itu. Jadi upami urang barang galeng ka pasar kan udah aya di piceun Pak, leres teu. Upami itu pasar kampung di pasar sadaya henteu aya di piceun. Ikhlas atau tidak ikhlas, buang apanya? Batangnya. Sebagian itu juga. Sebagian. Bapak kalau galeng-galeng rokok pasti aya di piceun. Nggak sangkangna nya puntung sadayana diserot. Ibu meser lauk ka tukang sayur ka pasar sadayana dituang. Itu pasti aya di piceun. Naonna? Cucukna, sisitna, bejitna, huluna, buntutna. Padahal lamun di tukang sayur eta ibu balanja lauk aya buluan moal ditampi. Padahal ibu sasunting ka buluan hulunan piceun. Tapi itu aya buluan mah we protes, kita pak kucing cenah moal dibeli ibu-ibu. Tah aya nu piceun. Filosofinya apa? Filosofinya kita mendapatkan harta dari Allah Subhanahu wa taala itu harus ada yang dikeluarkan. Harus ada yang dikeluarkan. Itu bukan milik kita semua. Maka dalam Al-Qur'an, wa bi amwalihim haqqun lis-sa'ilin wa mahrum. Dari harta yang Allah berikan kepada kita, kepada mereka, itu ada hartanya si sa'il dan si mahrum. Ada pada harta kita itu 2,5% harta si sa'il dan si mahrum. Apa sa'il? Sa'il itu orang miskin yang minta kaum bumi. Kasihan, terkadang di komentaran lah, terkadang. Oh, siapa jaga buta penta digawe. Kan di Jakarta gitu kan. Digawe. Ketika ditanya, nah itu nasihat. Saya mah tuh mereka ngadidi, saya mah ngadidi komputer, papatahan komputer, itu ngadidi. Tah modalna jam buka rental komputer, itu baru ngadidi. Iman dari pasien anak naon, diledek, dihina, saya mah tuh mereka naon sih ngadidi. Ngadidiknya di segi apa? Maka kalau ada di saku uang recehan pasti tidak ada, punten. Kalau saya, punten. Mudah-mudahan dapat rezeki dari yang lain, betul nggak? Nah, nggak usah lah dihina, karena itu sebetulnya ujian bagi si kaya, bagi kita. Dan Allah bisa saja mengkayakan seluruh dunia, bisa nggak Bu? Allah bisa mengkayakan seluruh dunia. Kenapa harus ada orang meminta-minta? Justru itu adalah menguji kita, menguji si kaya untuk bersyukur dengan hartanya, menguji dia untuk bersabar dengan kemiskinannya. Semuanya juga kita diuji. Nah, jadi ada yang sa'il karena sudah terlalu lapar, maka hilanglah rasa malunya. Kenapa? Kalau bisa ya ini. Yang kedua ada mahrum. Mahrum itu adalah orang fakir dan miskin yang menjaga agamanya sampai dia tidak berani meminta-minta karena menjaga harga dirinya dan agamanya. Kalau saya
nanti saya memberi nasihat kepada orang lain tidak akan dihargai, maka saya tidak akan meminta-minta. Nah, itu mahrum. Kewajiban orang yang agnia memberi 2,5%. Nah, itu orang yang anti sodako di alam keabadiannya bagaikan orang yang sedang memakan duri dan memakan batu panas. Karena sodako, zakat, dan infak itu bagaikan batu panas. Dimakan itu bukan hak kita, dikeluarkan, kumaha dikeluarkan, lebar itu. Secara langsung kalau lebar, aduh lebar. Ada orang panen jeruk, nupeon nawe lebar banget. Ieu mah kamu ke pasar diical. Padahal kata Allah, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidak akan mempunyai kebaikan pahala yang utama kecuali memberikan sesuatu yang dicintai. Dicintai itu maksudnya upami saroge sanes mensodakokan istri sanes. Jadi maksudnya mah barang yang kita anggap berharga itulah yang utama. Jadi mas sodako jeruk peotna, sodako artos anu 100-an merah. Atau kamu kudu miskin ada alun, kudu miskin ada alun jeruk petot, jeruk hasil. Jadi hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Itulah gambaran Tuhan Rasulullah, umat Tuhan yang kopet bin koret bin buntut kasiran. Itu yang keempat. Alhamdulillah. Kalau kita sudah punya perangkatnya, insya Allah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nanti saja ya. Nanti saja. Yang kelima apa? Gambaran Rasulullah yang kata Allah linuriyahu min ayatina. Di antaranya beliau diperlihatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah beliau melihat di saat Mi'rajnya melihat 2 mangkok daging. Nah, 2 mangkok daging diperlihatkan oleh Allah. Ada 2 mangkok daging berisi daging. Tapi yang satu itu adalah dagingnya matang, yang satu dagingnya mentah. Ini sanes orang Jepang ya, misalnya orang Jepang biasa sok resep daging mentah. Tapi itu mah simbol. Ternyata itu orang malah mengambil dagingnya yang mentah, bukan yang matang. Kata Rasulullah, wahai Jibril, orang mah suka daging yang matang, ini malah daging yang mentah. Itu pertanda gambaran apa ya Jibril? Kata Rasulullah kepada Jibril. Kata beliau, Jibril menjawab, Tuhan, itu adalah gambaran umat Tuhan nanti. Orang-orang yang seorang suami yang punya istri, akan tetapi dia malah memilih selingkuhannya, malah memilih orang yang di belakangnya, malah memilih orang yang tidak halal, malah memilih orang yang tukang dagang di warung remang-remang. Istrinya ditinggalkan. Istrinya bu, nah jadi itu tekan hari bang, tekan hari meninggal.